Sebulan ini banyak yang nyetak foto tapi ukurannya salah atau croppingnya salah. Ada juga beberapa yang komplain katanya kok fotonya kepotong, kok fotonya ada listnya. Nah, sekarang kita bakalan kasih tipsnya buat nentuin ukuran cetak foto di warung bingkai. Sebenarnya ukurannya bukan cuma untuk nyetak di warung bingkai sih. Biasanya rata-rata kamera itu dimensinya 2:3. Jadi kalau misalkan teman-teman nyetaknya 30x40, tolong diperhatikan buat croppingnya atau objeknya. Kalau fotonya terlalu close up, ekstrim, biasanya kita nggak bisa cropping. Jadi dia misalkan udah mepet, ntar kita kasih contohnya, itu nggak bagus di cropping. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan email ke kita, fotonya udah di cropping 30x40 atau 30x30, berapapun ukurannya, usahakan udah di cropping ukurannya itu sesuai sama yang ingin dicetak. Biasanya orang nyetak ukuran 30x40 tapi croppingnya masih cropping kamera, bahkan ukurannya aja tidak dirubah dari kamera, cuma diubah warnanya aja. Itu biasanya kita di mesin itu otomatis pilihannya cuma ada dua. Pilihannya itu di cropping, dibuang sisi-sisi terpanjangnya, atau kita kalau mau tetap sisi panjangnya diutamakan, berarti kita ada list putihnya di kiri kanan, begitu kira-kira. Nah, ini kita lagi menampilkan contoh kasus foto yang dimana desainnya ini tidak mengikuti aturan atau dimensi yang ingin dicetak. Seandainya ini foto ingin dicetak ukuran 40x60, ini bakalan ada yang kepotong. Kita cek aja. Ini saya udah punya presetnya 40x60. Kalau memang belum punya presetnya, ini pakai yang ini, diisi 40x60. Perlu diperhatiin juga itu pixel per inch-nya itu 300 aja cukup, nggak usah gede-gede, jangan sampai 1000. Apalagi pixel per inch itu lebih gede lagi, itu bikin bengkak filenya. Jadinya nanti ngirim di emailnya gede, kadang bingung ngirim emailnya juga. Nah, ini kalau kita dengan kondisi foto seperti ini, terus kita pengen dicetak ukuran 40x60, sedangkan rasionya ini ngaco gitu. Maksudnya kita nge-crop ngasal karena kita pengen framingnya pas, tapi kita nggak perhatiin lagi kita nanti mau dicetak ukuran berapa. Nah, makanya itu seperti inilah jadinya. Kalau kita crop ini tidak mungkin ya kan, karena ada bagian-bagian yang kepotong yang malah merusak desain. Jadinya kita mungkin kalau file seperti ini kita kembalikan lagi atau kita konfirmasi bahwa filenya crop. Jika mau tetap dicetak, paling kita bisa kasih list seperti ini, list putih. Ini contoh kasus di Photoshop ya. Ini contoh kasus di Photoshop. Contohinnya biar gampang. Memang kalau di mesin cetak itu dia pilihannya cuma dua, yaitu dikasih list begini atau dia nge-crop gini. Pilihannya nge-crop gini atau ada listnya. Kalau ini kan kita di Photoshop kita buat contoh aja. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan fotonya nggak sesuai, kemungkinan ada list putihnya di atas atau di bawah. Contoh kasusnya ini di portrait, berarti ada listnya di atas atau di bawah. Gitu. Terus gimana? Kadang ada yang nggak ngerti, terus di fullin aja bang, ditarik. Bisa ditarik, cuman kan jadinya menyon. Kalau ditarik jadi menyon seperti ini. Jadi menyon seperti ini, ya kan? Menyon semua full, temen ini jadi nggak enak, malah rusak. Jadi buat teman-teman tolong diperhatiin lagi kalau mau nyetak foto. Biasanya kalau cetakan-cetakan yang ke crop itu biasanya cetakan-cetakan yang mana itu ukurannya tidak sesuai dengan apa yang ingin dicetak. Oke, tips simple dan sederhana. Mohon maaf buat yang udah expert, yang udah tahu atau ada yang salah, boleh dikoreksi. Ini sebatas pengetahuan saya aja sebagai operator cetak di warung bingkai. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat buat kedepannya teman-teman yang mungkin belum tahu gitu ya kan. Oke, mungkin itu aja dari saya.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.